Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah. Gimana pemirsa di rumah hari ini sehat? Alhamdulillah semoga sehat selalu tentunya. Dan kalau yang keadaan sakit semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Alhamdulillah hari ini saya juga tidak sendiri, saya Diki Ramadan Siregar, ditemani oleh host cantik tentunya. Ada siapa di sini? Halo pemirsa di rumah, kenalin aku Ririn Hairunisa yang bakal nemenin Diki sampai akhir di Fajar Berkah Betul tentunya. banget Teh Ririn. Kita juga kehadiran Ustadz yang alhamdulillah fenomenal banget ini pastinya tentunya. Ada Ustadz apa Teh Ririn? Pak Ada Ustadz Bapak Ustadz Anom. Halo Pak Ustadz, gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Masya sehat. Allah, alhamdulillah. Pastinya tentu sehat karena banyak banget ilmu-ilmu tentunya yang akan kita Betul. dapat dari Amin, Pak amin. Ustadz hari ini tentunya Teh Betul Ririn. banget. Berbicara tentang ilmu, tentang tema apa kita angkat pada hari ini Teh Ririn? Hari ini tuh temanya menarik banget Diki. Apa itu? Karena temanya mengatasi rasa cemas dan kekhawatiran menurut Islam. Wah. Kadang kan kita suka bercemas yang berlebihan ya. Betul. Gimana sih buat mengatasinya dalam secara Islam gitu loh. Betul. Langsung aja mungkin kita tanya sama Pak Boleh, Ustadz boleh, Anom boleh. bagaimana itu Pak Ustadz Anom. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sodaka wa'dah wa nasra abdah wa azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa UTV dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Rasa cemas, khawatir, saya rasa itu adalah sesuatu yang manusiawi. Setiap kita pasti punya ada rasa cemas. Maka kemudian panggilan azan, kalau kita teliti lebih dalam, lafaz pertama azan itu lafaz apa kan? Ya teh, lafaz apa? Azan. Cowok biasanya kan yang azan ya. Azan akan Dilempar-lempar ini ya Betul, Teteh. betul, betul. lafaz Biasanya azan. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa itu artinya? Allah Allah Maha. Maha Allah besar. Maha Besar. Kalau kata Sayyidina Ali, jangan kau katakan kepada Allah bahwa kau punya masalah besar, tapi katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Allah yang Maha Besar. Berarti ketika keyakinan itu sudah tertanam 5 kali ya, 5 kali barangkali seruan azan itu lafaz awalnya selalu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tertanam lafaz itu dengan sebenar-benarnya di dalam hati kita, menjiwai kita dengan lafaz itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah adalah kecil. Kecemasan, kekhawatiran, kecil. Tapi memang kita pasti punya, begitu ya. Pasti kita punya rasa cemas, khawatir, kita punya, manusiawi, gitu ya. Kecuali kita robot, gitu ya. Kecuali kita robot. Manusiawi rasa cemas, khawatir itu pasti ada. Maka kemudian baginda Rasul memberikan resep. Ada doa tentang bagaimana kita bisa menghindari rasa cemas ini, bagaimana kita bisa keluar dari kecemasan ini dengan penuh keyakinan. Ada doa yang bisa kita panjatkan, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ragu-ragu dan sedih. Jadi dari kekhawatiran, ragu-ragu dan kesedihan. Minal hammi wal hazan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Karena memang kita ini tidak ada daya, tiada upaya tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wah, kita ini apa sih? Apa istilahnya? Kita cuma bubuk rangginan gitu ya. Butiran debu. Kita tidak apa-apa tanpa adanya Allah ini, kita tidak ada daya, tiada upaya. Betul, sepakat. Maka kita minta perlindungan kepada Allah
dari kekhawatiran, dari ragu-ragu dan kesedihan. Kemudian wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari lemah dan malas. Ya, lemah, malas gitu. Itu manusiawi. Tapi bagaimana kita bisa bangkit dari itu semua? Nah, jadi Cara mengatasinya tuh Pak Ustadz gimana? Ya tentu saja kita harus punya punya prinsip dalam hidup ini ya. Kita punya prinsip dalam hidup, kemudian kita punya, kalau orang yang terbaik itu luar biasa. Orang beriman, orang dia punya prinsip dalam kehidupan bahwa hari-hari yang dia lewati itu ada jadwal. Wow, ada jadwal. Ada rancangan. Gimana jadwalnya Pak Bangun, Ustadz? misal dia sejak malam dia sudah merancang bahwa besok itu jadwalnya kemana. Hari ini berjumpa dengan ini, besok apa misalnya. Kegiatan dari sejak dia bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun. Tidur. lagi. Jadi nyanyi ya? Jadi ingat. Mbah Surip Mbah ya? Surip. Mbah Surip. Itu Mbah Surip itu sudah ketemu sama Mbah Marijan di alam kubur. Oh Kata. iya, betul. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong. Kemana-mana. Masuk lagi ya? Kata Mbah Marijan, nggak perlu saya sudah rosok. Bercanda saja. Jadi orang beriman dalam kehidupannya itu urusannya teratur, gitu ya. Dia punya jadwal, dia punya evaluasi, punya rancangan, bahwa setiap waktu itu yang terlewati itu berguna, bermanfaat. Karena betapa banyak Allah dalam Al-Quran bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu. Waktu itu kan makhluk Allah juga. Yang bernama waktu. Wal asr, demi masa. Kemudian ada lagi wadduha, demi waktu duha, dan lain sebagainya. Tentang waktu, bagaimana kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu. Nah, jadi kemudian ketika dia punya rancangan, punya urusannya itu teratur, maka dia akan mudah untuk mengevaluasi. Gitu ya. Untuk mengevaluasi, kemudian setelah dia punya rancangan dalam kehidupannya, punya tujuan yang jelas, apa yang ingin dia raih. Misal tahun ini, di tahun 2024 ini kita mau apa, gitu ya. Jadi kalau orang punya cita-cita, itu dia bangun tidur itu ada semangat. Ada sesuatu yang dia kejar. Berbeda dengan orang yang tak punya cita-cita. Apa cita-citamu? Duka teing, ngahulang we. Hidupnya huai, hidupnya sekedar hidup. Huai, maut we. Gitu. Nggak punya tujuan Nggak gitu punya ya? tujuan. Jadi nggak semangat, gitu ya. Betul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Gitu ya. Dari rasa takut dan pelit, gitu ya. Wa'udzubika dan seterusnya, begitu ya. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya, dari tekanan orang lain dan hutang, kita berlindung dari itu semua. Kita berlindung kepada Allah tentang itu semua. Mudah-mudahan kita yang punya perasaan cemas, punya khawatir, tidak terlalu berlarut-larut. Gitu. Karena kita punya solusinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya selain Allah adalah kecil, begitu ya. Kecil, semuanya begitu kecil. kurang lebih. Jadi luar biasa sekali kalau bahas tentang cemas ini pemirsa di rumah ya. Harus ingat apa? Allahu Akbar, Allah Maha Takbir, Besar. gitu ya. Gitu, wah luar biasa sekali kalau kita bahas cemas ini. Pemirsa di rumah, kita buka sesi tanya jawab juga untuk pemirsa di rumah. Bisa bertanya langsung kepada Pak Ustadz Anom melalui 0813 9447 7912. Pemirsa di rumah, tentunya kita masih banyak pembahasan menarik hari ini seputar tentang khawatir dan cemas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.